Silakan ikuti peragaan saya juga nanti dengan kalian membuka Jamovi juga. Oke, ini adalah dataset 05 ya yang saya bilang ini terkait dengan saya mengambil data kalian. Nah, yang mau saya lihat apa di sini? Ada variabel apa saja di sini yang akan berbeda ya satu sama lain. Di sini ada nomor, ada NIM-nya, ada nama, JK, jenis kelamin. Jenis kelamin ini ya akan kita pakai, kelas ini akan kita pakai. Semua variabel papikostik yang ada di sini, yang dari N sampai W itu kita pakai semua. MIK, MIA, ME, MIE, MEIN. Ini saya pakai semua. Ini variabel apa nanti saya akan share gitu ya. Tapi setahu saya yang papikostik ini sudah saya bagikan bentuk yang lingkaran gede itu. Itu masing-masing apa, N itu apa, G apa, dan macam-macamnya setahu saya. Oke, nah dataset ini sebetulnya dataset yang sudah rapih. Jadi kalian bisa siap untuk menganalisis ini langsung. But I'm not sure bahwa beberapa hal di sini mau di-reveal. Oh ya, by the way, ini nanti datasetnya ini ada yang angkanya di input kurang tepat jadi kelihatan missing dia. Sudah saya perbaiki datasetnya langsung di data pusatnya. Jadi kalau kalian nanti mengedit itu langsung sudah. Oke, kayaknya di sini kalau yang dimasukin namanya agak nggak ikhlas kalian nanti. Agak mudah ditemukan ini siapa ini siapa. Jadi mending namanya nanti kita tidak input seperti itu. Oke, first apa yang kita lakukan di sini? Saya melakukan data ini saya copy. Karena ini data sudah rapih ya, beneran sudah rapih. Literally sudah rapih. Lalu saya pindahkan ke Jamovi. Just like this. Ini ya. Terlihat dengan baik Jamovi-nya? Gimana yang lain terlihat? Oke, terima kasih. Di sini nomor, ini NIM, ini nama nanti kita nggak pakai ya. Kalau kita nggak pakai langsung kita delete aja. Nah, ini yang kita pakai JK. Kelas. Ini ada N. Wait, ini AC saya mati ya Bapak? Oke, dan sorry ada masalah teknis dikit-dikit. Ini N. Ini G, ini A. Ini L. Ini P. Ada dua-duanya gini dah, ini biarin dulu aja. Kamu ikutin huruf yang ini di bawahnya, karena ini kan huruf coding untuk papi postiknya ya.
K, F, ini W, yang ini M, I, K, ini M, I, A, ini M, I, E. Oh, jadinya Mi ya. M, E, I, N, T. Ini bagian membosankan sih input seperti ini dan merapih-rapihkan itu. Tapi percayalah, bagian yang membosankan kayak begini ini yang akan membangun karakter ketelitian kalian. Oh, ini harusnya F. Pantesan tadi kok dia nggak mau dijadiin X. Itu tadi permasalahan, kok ini ada yang nggak mau di rename jadi apa, itu kan menguji ketelitian kalian sebetulnya. Baiklah, nah ini saya lanjutkan. Barangkali adakah yang lain yang bersedia untuk open cam juga menemani saya gitu di sini, biar tidak sepi-sepi amat. Oke, ini setelah saya tahu judul-judulnya apa saja, kolom pertamanya saya delete. Oke, kenapa? Identitas apa macam-macamnya saya sudah tahu, sudah infonya sudah ada semua. Itu. Kalau memang ada waktu lebih, kalian bisa untuk merapih-rapihkan ini, well, itu preferensi ya. Oke. Tapi yang paling penting di sini adalah kamu bisa melihat, oke, kamu bisa melihat ini di sini variabel apa saja yang harus kita ganti level of measurement atau level pengukurannya. Ini dari N sampai A motivation, saya mengubahnya ini menjadi continuous. Oke. Kenapa? Karena ini data aktual yang akan kita pakai di sini. Continuous. Hasil pengukuran psikologi, dia itu masuknya apa? Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau dia yang berbentuk skornya yang seperti ini, bukan tingkatannya, oke? Yang skornya seperti ini, dia masuknya biasanya adalah interval. Interval dan rasio masuknya adalah continuous di sini. Kalau nominal dan ordinal, dia masuknya adalah kategorikal. Itu kalian pegang betul-betul. Kenapa? Uji beda sama uji hubungan itu bedanya di dua itu doang. Apakah variabel independennya itu sifatnya kategorikal atau continuous? Kalau independen variabelnya dia kategorikal alias nominal ordinal, maka dia pasti uji beda. Kalau independen variabelnya itu sifatnya continuous alias interval rasio, dia masuknya uji hubungan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita punya data papikostik. Papikostik itu apa? Dia adalah tes psikologi yang kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk menguji karakter kerja seseorang dalam setting industri. Nah, di sini saya pengen coba-coba
Apakah alat ukur industri ini dia ada efeknya kepada kalian yang masih kuliah seperti itu? Nih, yang N sampai sampai W ini. Ini biasanya digunakan di psikologi industri dan organisasi. Saya mau lihat itu nanti di kalian yang masih kuliah akan merepresentasikan karakter kerja kalian atau tidak seperti itu. Sedangkan yang ini, yang MIK sampai A motivation, ini adalah motivasi. Motivasi akademik kalian seperti apa? Motivasi akademik ini ya, niatan saya ini akan memprediksi karakter kerja kalian seperti apa. Oke, seperti itu. Karakter kerja kalian di perkuliahan ini seperti apa? Baik, pertama kali yang kita lakukan, yang tidak boleh kita nggak lakukan ya, adalah pertama analisis deskriptif dulu. Ingat, semuanya dimulai dengan deskriptif. Kalau ngerjain dimulai dengan berdoa, dengan bismillah, wis karepmu. Oke, nah di sini saya akan menganalisis ini ya berdasarkan pembagian di papikostiknya. Oke, saya ada sedikit sedikit itu ya barangkali tips untuk yang pakainya Windows 11 atau 10. Nah, sebentar. Saya share ini dulu yang di. Nah, ini kan ada di classroom kalian. Gimana caranya, Pak? Saya mau lihat ini, tapi sekaligus juga mau lihat di Jamovi-nya. Nih gimana caranya? Ada. Ini pojok ini nih. Bentar, nih saya tutup-tutupin dulu aja. Biar nggak banyak makan. Ini ya, saya tekan, terus saya dorong ke pojok layar. Ini gini. Saya ubah share screen-nya jadinya. Nah, ini kamu bisa lihat nih. Saya bisa melakukan ini sebelahan. Bersebelahan. Jadinya mudah bagi saya untuk sambil melihat ini saya ngapain gitu. Oke. Nah, pertama saya akan coba dari work direction dulu. Yaitu yang N, G, sama A. Deskriptifnya saya masukkan di sini. Ini aja, biar enak, biar kita rapih ngerjakannya. Nah, ini yang saya masukkan apa? Ya, 3 golden standar ya. Ini dulu. Oke. Sama normality. Kalau kita lihat di sini artinya datanya tidak normal. Tapi nggak apa-apa. Ini abaikan dulu aja. Yang penting kita tahu datanya ini ternyata kurvanya beberapa tidak normal. Oke, NGA nih dan nih kamu lihat di work direction. Ini apakah dari screen saya terlihat karena saya membagi ini menjadi dua. Yang sebelah yang classroom-nya itu, sebelah lagi dari Jamovi-nya. Apakah kelihatan dua-duanya? Lihat kok. Aman, oke. Kalau kalian yang misalnya pakai MacBook dan juga punya iPad ya, MacBook dicolokkan iPad itu sebetulnya iPad-nya dia bisa berfungsi sebagaimana layaknya layar kedua. Itu juga berlaku di kalian yang punya laptop
tapi punya tablet juga, tabletnya nggak usah yang terlalu mahal. Tablet itu kamu bawa kemana-mana, dia sebagai device cadanganmu, tapi di sisi yang lain, dia bisa jadi layar keduamu. Kenapa? Kamu di mata kuliah ini butuh layar lebih dari satu. Kamu layar cuma satu, teler kamu. Cuma 14 inci doang, satu, stres yang ada. Kenapa? Yang harus dilihat banyak. Itu. Kamu nggak mungkin mengerjakan ini tanpa melihat layar tambahan yang lain. Kalau misalnya iseng, wah gimana ini nanti saya butuh layar lagi tambahan. Itu pahit-pahitnya di mana? Di HP. HP bisa. Jadi layar keduanya atau kamu mengerjakannya di classroomnya dibukanya pakai HP. Nah, ini saya isi N itu apa? Need to finish task atau kebutuhan untuk mengerjakan tugas sampai selesai. Ini hard intense. Need to achieve. Oke. Ini seperti ini dulu. Apakah ini nanti jadinya banyak? Iya, jadinya banyak. Tapi jadinya rapih. Karena kalau kamu mengerjakan seperti ini nggak rapih, permasalahan pertama adalah kamu nanti akan langsung bingung. Oke, kita langsung pindah ke yang leadership. LPI. Oke, di sini L. Leadership role. Ini need P. P-nya itu need to control others, itu artinya kebutuhan untuk mengatur orang lain. Kalau I-nya itu is in decision making, gampang ngambil keputusan nggak orangnya. Nah gitu. Oke. Nah ini sebetulnya datanya bisa menarik loh buat rekan-rekan sekalian. Karena kan setahu saya orang itu paling banyak masuk ke psikologi niatnya mau bekerja di industri. TV nih, activity TVX. Enggak, bukan activity, cuma T sama V. Nah itu, makanya gunanya teliti itu. T. T itu pace atau irama kerja ya, bukan pace ya. Kalau pace itu bagaimana memanggil ini, apa sih namanya? Bapak di Indonesia Timur atau kakak tua atau apa? Itu. Nah, ini apa next? Ada T sama V. Oke, TV lah kita ini codingnya. Ini juga nggak normal. Nah, ini buat apa? Ini buat acuan. Kita nanti nganalisisnya gimana? Satu-satu ini. Oke, next. Lagi, baru lagi. SBO. Ini social nature. Saya sambil jelas-jelasin teorinya di sini dikit nggak apa-apa, rekan-rekan. Karena kan kalian mungkin baru dapat ini semester depan. Psikologi industri dan organisasi kan semester depan. X itu adalah bukan kayak keinginan untuk diperhatikan. X itu B itu social extension. Social extension itu apa? Keinginan untuk memiliki ini loh, apa? Jejaring sosial.
Kalau B itu keinginan untuk berafiliasi dengan kelompok tertentu, O itu adalah need for closeness and affection. Butuh adanya kedekatan dan kasih sayang. Kalian ada yang mau tebak-tebak nggak? Kalian tingginya di mana, rendahnya di mana? Ayo. Ini kan dikonvert jadi skor 0 sampai 10 semua ya. Ini artinya apa? Min ini semuanya bisa diperbandingkan rekan-rekan. Karena hasil akhirnya 0 sampai 10 semua. Social nature sudah. Work style. Ini modusnya belum. Normality-nya belum. Oke. Nah, ini deskriptif. Ini ada C. Organized. D-nya itu adalah kesukaan bekerja dengan detail, dan R-nya ini adalah Jadi di sini work style-nya itu ada 3, yaitu orang yang suka dengan kegiatan terorganisir, satu lagi suka dengan kegiatan detail, satu lagi suka dengan teori. Itu. Next, sudah mau habis ya ini ya. Berarti tinggal ZEK sama FW. Habis itu kita bisa full analisis ini apa. Karena kita udah tahu nih, atas-atasnya itu apa. Seperti itu. Oke, saya percepat pace kita. Temperamen itu urusannya adalah emosional. Z itu kecenderungan berubah ya. K itu memaksa. Kalau K itu orangnya cenderung maksa. Itu. Kalau K-nya tinggi itu dia akan maksa, tapi kalau K-nya rendah dia akan dipaksa oleh orang lain. Itu ya. Oke. Wah, ini ada yang rendah loh kalian, langsung kelihatan di sini. Emotional restraint. Kendali emosinya langsung rendah di sini. Tuh, dibandingkan dengan yang lain tadi di 4 ini di 385. Artinya kelas DEF ini kendali emosinya masih kurang baik. Tapi kalau dipadukan dengan teori perkembangan, ini kan kalian masih di remaja, toh remaja itu identity versus confusion. Jadi antara orangnya itu dia sudah mulai stabil atau dia akan berubah-ubah terus. Ya, kalau kalian temperamennya dari emotional restraint kurang, itu wajar karena memang masih di masa remaja seperti itu. Oke, terakhir FW, followership. Followership itu apa? Followership itu terkait dengan kemampuan kalian sebagai bawahan. Suka nggak suka, kamu kerja itu nggak langsung tiba-tiba jadi bos. Kayaknya, kecuali kamu buka bisnis sendiri, silakan. Bahkan didorong ya. Kalau W itu adalah kebutuhan untuk mensupport atasan kamu. W-nya itu adalah kebutuhan untuk adanya aturan dan supervisi. Jadi butuh diarahin orangnya. Gitu.
Oke, nah ini semua sudah, tinggal satu lagi yang di AMS, Academic Motivation Scale. Yang dimasukin apa di sini? Ini semua nih, MIK, MIA, ini sampai A motivation. Itu. Seperti itu. Nah, ini kamu bisa melihat ya di sini. Sudah saya masukkan semuanya. Oke. Tadi yang mau saya lakukan di awal apa? Saya mau melihat apakah motivasi akademik kalian itu memprediksi ya, akan memprediksi gaya kerja kalian di perkuliahan seperti itu. Oke. Nah, tapi di sini ada yang perlu dipertimbangkan juga. Kenapa? Ini ada yang coba kalian lihat di sini. Ini kan ada angkanya nih 0,000,000,000,000,000,000, tapi di sini ada yang 9, ada yang 9. Artinya apa? Yang 9 yang di K sama Z ini justru malah orang itu kalau dia rendah banget ya, itu bukan 0 tapi dia 9 di sini. Forceful, need to be forceful K itu yang paling rendah itu malah 9. Kalau dia tinggi itu 0. Seperti itu. Kenapa? Kalau orang itu dia tinggi, ya jatuhnya 0, artinya dia orangnya tidak perlu memaksa, dia bisa demokratis. Katanya sesuai teori. Nah, kalau Z ini kalau dia 0 artinya apa? Dia orangnya bisa konsisten, nggak bosanan seperti itu. Justru malah yang bagus di sini kalau K-nya 0 dan Z-nya itu adalah 0. Begitu. Tapi kita tahu bahwa kalian punya karakter sendiri-sendiri ya masing-masing. Gitu ya. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Itu. Nah, oke, kalau saya mau memprediksi bagaimana hasil papikostik ini berdasarkan motivasi akademik kalian, itu ujinya apa? Yaitu adalah uji hubungan. Seperti itu. Tapi sebelumnya saya mau mengajarkan kepada kalian, kita lihat dulu yuk bersama-sama. Di sini ya, kita punya variabel kategorikal alias nominal ordinal itu ada dua, ada JK, ada kelas. Saya mau minta kalian pilih, saya mau menganalisis berdasarkan jenis kelamin dulu ataukah kelas dulu untuk melihat hasil papikostik ini. Contoh langsung di sini, perang jenis kelamin. Ya, oke, jenis kelamin. Kenapa ya? Kok nggak kelas dulu ya? Siapa tahu kan ada yang mau diincar dari kelas lain gitu. Oke. Baik kalau begitu, ini sementara saya full screen kan dulu. Hop. Nah, kalian sambil buka di classroomnya itu apa-apa saja yang akan ini. Oke, di sini ya, saya type dulu di sini. Kita akan melakukan uji beda kalau begitu. Kenapa? Ini adalah independen variabelnya, variabel independen. Oke. Jadi variabel yang akan mengubah skor dari variabel yang dependen. Variabel dependennya di sini apa? Yaitu adalah papikostik ini sama academic motivation scale ini. Taunya gimana? Mana independen, mana dependen? Kalau di sini.
Gampang. Kamu lihat lihat aja gini pakai logika gini, mana yang telur duluan, mana yang ayam duluan. Hasil papi kostik duluan lalu jenis kelaminnya apa ataukah jenis kelaminnya apa lalu hasil papi kostiknya. Yang mana rekan-rekan? Yang pertama apa kedua? Hasil papi kostik akan membuat jenis kelaminnya berubah ataukah jenis kelamin ini akan membuat hasil papi kostiknya berubah? Jenis jenis kelamin itu bisa ngubah hasil papis kostiknya. Ya, correct. Betul, seperti itu. Jadi di sini telurnya itu adalah jenis kelaminnya dulu. Ayamnya itu yang papi kostik. Itu. Jadi yang namanya independent variabelnya itu yang duluan. Jadinya apa? Jenis kelamin. Dependent variabelnya itu adalah hasil papi kostiknya. Oke, kebetulan hasil papi kostiknya pun ini adalah continuous ya. Interval rasio. Jenis kelamin itu masuk di kategorikal, nominal, ordinal. Oke. Nah, yang saya lakukan di sini, sorry ya, banyak saya sambi supaya agak semangat ya. Nah, uji. Kalau misalnya dia ini kategorikal, itu kita menggunakan uji beda. Uji beda ya, uji beda itu beda kalau misalnya isi variabelnya itu ada pembagiannya dua atau lebih dari dua. Oke. Nah, ini di sini analisisnya ini ada dua nih, ada t-test sama ANOVA. T-test itu kalau pembagian kelompoknya itu dua. ANOVA kalau pembagian kelompoknya lebih dari dua. Oke. T-test dua, ANOVA lebih dari dua. Sekarang tak tanya sama kalian, kan kalian di sana bisa lihat juga. Ini JK ini pembagiannya ada berapa? Mbak. Ada dua. Berarti pakainya t-test atau ANOVA? Yang dites. T-test. Good. Kalau kelas, ini ada tiga. Berarti pakainya t-test atau ANOVA? Yang ANOVA. ANOVA, karena dia lebih dari dua. Correct. Good lah. Oke, thank you yang sudah menjawab. Yang di komentar juga, Sheila. Oke, jadi kita pakai yang t-test dulu karena kamu mintanya adalah jenis kelamin. Nah, di sini ada t-testnya kok ada tiga, Pak. Ini yang mana ini? Ada independent samples t-test, ada pair sample t-test, ada one sample t-test. One sample-nya kita singkirin dulu sementara ini. Itu ya, I'll give you tutorial later. Ini independent sample t-test itu kalau datanya itu adalah kelompok apa versus kelompok apa, tapi dia berbeda. Satu orang hanya diukur satu kali. Kalau pair sample t-test, satu orang diukur lebih dari sekali. Jadi ada pengukuran sebelum, pengukuran sesudah. Atau pengukuran sebelum, lalu sesudah tahap 1, sesudah tahap 2, dan seterusnya. Kalau independen, dia nggak lebih dari sekali. Tapi orangnya lebih banyak. Kenapa? Kelompoknya beda-beda. Kira-kira kalau jenis kelamin itu masuknya independent sample t-test atau pair sample t-test? Independen. Independent. Correct. Good. Novita Maharani. Saya akan ingat-ingat. Nah, coba kita lihat dari yang tadi kita masukin. N, G, A. Coba kita bagi berdasarkan jenis kelamin. Ini gampang nih, dependennya masukin sini, independennya sini. Dah. Oke. Nah, di sini saya masukin ada ini juga. Student sama Man Whitney U. Ini yang saya masukkan ada ini. Sama ini dan ini.
Oke? Di sini ya, ingat dalam statistika ini, dalam mata kuliah ini, ada huruf yang selalu harus kalian cari. Huruf apakah itu? Yaitu huruf P. Ingat aja kalau ini, aduh huruf apa ya? Ada P. Assalamualaikum. Nah, ingat aja gitu. Kenapa? P ini adalah kalkulasi signifikansi yang akan kita cari. Seperti itu. Oke. Ini by the way rekan-rekan kelas jikalau merasa hanya dengan materi gini aja kurang, kita bisa ketemu lagi minggu depan diselokan di hari Senin pagi. Senin saya nggak bisa, sorry. Aduh, mana libur panjang lagi ya. Kita sesuaikan aja ya. Kalau kalian masih merasa belum siap, kita nggak akan mulai UAS dulu. Itu. Nanti mungkin kita bisa rekap bareng di akhir. Itu sebelum kamu mulai UAS supaya kalian siap gitu ya, merasanya siap. Karena kamu ditemukan dengan mata kuliah kayak beginian gak cuma sekali soal sampai semester 5. Oke. Nah, di sini kalau kita cari huruf P ya, di sini ada angka-angkanya bukan? Nah, ini kan ujinya apa? Uji beda. Tenang, nanti saya kasih ini ke kalian, Jamovi-nya. Uji beda. Uji beda itu signifikan dan semuanya yang ada di sini ya. Jika P itu di bawah 0,05. Jadi ini apa uji beda? Artinya bedanya signifikan. Jadi bukan cuma beda kecil-kecil receh yang kita bisa abaikan. Bedanya cukup bisa dipertimbangkan. Artinya signifikan itu. Nah, di sini ada N, ada G, ada A. Di antara N, G, sama A, tak zoom dikit. Di antara N, G, sama A, ini mana yang bedanya signifikan? Atau di bawah 0,05, di bawah 0,05. N, G, atau A? Lihat nih, mana yang di bawah 0,05? Hmm. Hah? N, G, atau A? N. N. N itu apa? Coba yang tadi udah saya bagi di classroom. Coba sambil saya lihat-lihat ya. N itu apa? Need to finish task. Kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, menurut kalian kira-kira tinggian mana nih, laki atau perempuan? Kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yo, tebak-tebakan nggak sama saya? Nah, oke. Kalau dilihat dari sini, kebutuhan untuk menyelesaikan tugas sampai selesai lebih tinggi di pria atau wanita? Di perempuan atau laki-laki di sini? Ini perempuan, ini laki-laki, ini skornya. Lebih tinggi perempuan atau laki-laki untuk menyelesaikan tugas sampai selesai? Laki-laki. Laki-laki. Nah, kita melihatnya di sini.
Kamu lihat angka yang tadi ini 0,005, dia kan di bawah 0,05. Bedanya signifikan. Ini bedanya signifikan. Kalau dia bedanya signifikan, kita bisa melihat nanti di gambarnya. Ini kan kayak box plot, rekan-rekan. Yang dulu statistika deskriptif ya. Kita lihat ada box plot yang dia melintang panjang ke atas itu kan sebenarnya dia kurva normal tapi dibikin tegak dan dilihatnya dari atas. Itu. Di sini kita bisa melihat di plotnya. Ini pria, ini wanita. Ini pria, ini wanita. Yang laki-laki deh, laki-laki. Saya biasanya pakainya pria dan wanita ya. Males and females. Nah, ini lebih tinggi daripada ini. Di sini ada beberapa angka-angka juga rekan-rekan. Ini angka-angka yang kalian perlu perhatikan sekali sebetulnya. Angka apa di sini? Ini ada mean difference, ada effect size. Effect size nanti kalian bisa perhatikan setelah kita ketemu fisik gitu ya. Kalau mean difference, ini adalah perbedaan mean antara kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua. Oke, kelompok yang pertama disebutkan di sini, ini adalah yang perempuan. Kelompok yang kedua disebutkan adalah laki-laki. Mean difference dia itu minus, ya. Artinya adalah jika skor jika mean-nya kelompok pertama dikurangi mean-nya kelompok kedua, yang terjadi itu adalah minus. Artinya mean kelompok pertama lebih kecil daripada mean kelompok kedua. Seperti itu. Oke? Mean kelompok pertama lebih kecil dari mean kelompok kedua, sehingga kalau dia dikurangi, selisihnya itu minus. Artinya, kurvanya yang kelompok pertama itu lebih rendah daripada kelompok yang kedua. Kita bisa lihat di sini juga. Kurvanya kelompok pertama itu lebih rendah daripada kurvanya kelompok kedua. Begitu. Oke? Jadi di sini kita bisa membuat ini nih, kita bisa sambil menuliskan hipotesis, ya. Karena kan kita melibatkan N, G, sama A. Hipotesis. Hipotesis nolnya, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Nggak ada yang jangan. Saya kan di sini pakainya lelaki dan perempuan dalam kebutuhan untuk menyelesaikan tugas. Ini hipotesis nol. Ada hipotesis alternatif. Terdapat perbedaan signifikan antara lelaki dan perempuan dalam kebutuhan untuk menyelesaikan tugas. Nah, dari dua hipotesis ini, yang itu kalian harusnya belajar dulu yang kemarin ya. Ini kan signifikan nih. Signifikan, artinya ada beda yang signifikan antara pria dan wanita, antara laki-laki dan perempuan dalam penyelesaian tugas. Nah, di sini, ini yang terbukti mana? H0 atau HA? Hipotesis nul atau hipotesis alternatif? Yang mana? Yang terbukti di sini. Yang mana yang terbukti rekan-rekan? Hipotesis nol atau hipotesis alternatif? Hipotesis nol tidak ada perbedaan signifikan. Hipotesis alternatif ada perbedaan signifikan. Alternatif. Alternatif, correct. Jadi di sini yang alternatif yang terbukti. Antara pria dan wanita, antara lelaki dan perempuan, ya. Oke, thank you Safiah dan Ayudia. Jadi di sini alternatif yang terbukti. Jadinya apa? Kita bisa melihat bahwa pria dan wanita, lelaki dan perempuan itu bedanya signifikan di situ. Ada lagi nggak di sini nanti yang perempuan lebih tinggi daripada yang laki-laki? Ada. Gitu. Nah, ini kan saya udah kasih contohnya satu nih.
Nanti kamu coba-coba aja dengan cara yang sama, tapi ini kan ada banyak ya di sini ya. Ada yang NGA, ada LPI, ada TV, XSBO. Nah, ini nanti ada yang lebih tinggi di perempuan. Yang mana? Cari sendiri nanti ya. Saya sudah mencontohkan satu di sini. Oke. Nah, ini kenapa saya masukkan ada students T test ya. Karena T test ini nama aslinya adalah students T test, rekan-rekan. Ya. Dan di sini ada analisis lain namanya Man Whitney U. Man Whitney U apa, Pak? Kok ada dua gitu loh? Kita kok menggunakan dua uji beda ya? Itu kenapa kita menggunakan dua? Karena students t-test itu dipakai jika datanya normal. Man Whitney U itu dipakai jika datanya tidak normal. Seperti itu. Datanya normal nggak? Saya tadi menemukan semua di sini nggak normal datanya. Nah, gimana caranya kita mengetahui datanya itu normal atau tidak normal? Atau ada istilah lainnya, parametrik. Dan ini adalah non-parametrik. Seperti itu. Istilah ini diingat-ingat ya rekan-rekan ya. Akan sangat kepakai seperti itu. Nah, ini saya akan saya save dulu ya supaya nggak kelupaan. Nanti kalau kelupaan hilang datanya kan kita semua nangis gitu ya. Ingat jangan lupa nge-save rekan-rekan. Nah, ini P-nya itu adalah 0,05, dia signifikan. Tapi datanya kok nggak normal. Tahu datanya tidak normal lagi di mana? Di sini, di assumption ini. Oke, di sini ada normality test, ada homogeneity of variance test. Atau kata lainnya homogeneity ini kita adalah uji Levene. Seperti itu. Yang kita mau apa? Yang kita mau normality dan homogeneity itu di atas itu P-nya di atas 0,05. Kita maunya P-nya itu di atas 0,05. Kenapa? Supaya terbukti datanya terdistribusi normal, normality test, dan homogen, alias kurva normalnya itu bentuknya sama satu sama lain. Kalau kurva normalnya bentuknya tidak sama satu sama lain, kamu mau bandingin dua pembagian atau lebih yang kurvanya itu nggak sama kan ini juga susah ya. Karena bentuk rentang skornya udah nggak mirip gitu ya. Masa yang satu mencong sana kamu bandingin sama yang satu mencong sini ini kan nggak oke gitu. Ya. Tuh. Jadi yang kita mau kalau kita bandingin itu dua-duanya datanya normal ya. Kurvanya bentuknya normal dan kurvanya bentuknya sama. Itu, ini kalau dua. Di sini yang nggak lolos adalah normality test. Seperti itu. Ini nggak lolos rekan-rekan ya. Remet. Kenapa? Datanya nggak ada yang kurvanya normal gitu. Oke. Nah, ini kita bisa melihat di N, G, A di sini grup deskriptif ini ya. Ini minnya 1463, 1589. Kan jauh gitu ya. Lumayan jauh ini guys.
Ini 469, 468, hampir nggak ada bedanya. 464, 474, nggak ada bedanya. Itu. Jadi di sini, kalau kita lihat tadi yang signifikan yang mana? N. Ini beda signifikan ini antara perempuan dan laki-laki ya. Tapi kalau yang nggak beda signifikan gimana Pak? Kurvanya nggak akan geser terlalu jauh. Bahkan satu kurva itu ada di dalamnya satu kurva yang lain. Itu biasanya tidak signifikan. Itu. Oke. Kenapa kita mau datanya itu sama-sama normal dan sama-sama homogen kurvanya? Supaya kita nggak kejadian dapat satu kurva itu kecil banget, satu kurvanya gede banget. Gitu. Soalnya apa? Kalau kurvanya satu kecil banget, satu gede banget, kan nanti kurva ini mau menjauh dari ini kan agak susah gitu ya. Seperti itu. Ini juga nempel. Oke. Nah, tapi ini yang saya temukan ya di sini ya sambil nganalisis data kalian. Kok yang wanita ini responnya lebih lebih homogen ya? Lebih 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 nggak terlalu berbeda satu sama lain antara satu perempuan dengan dan yang lainnya gitu. Kenapa ini? Apakah kalian menahan diri untuk merespon tidak terlalu ekstrim atau apa ya? Nah, ini saya memberikan satu contoh saja ini di sini. Oke. Nanti kalian bisa melakukan masing-masing di tempat kalian, gitu. Oke. Jadi, dan ya, yang dites ini, yang independent sample, saya sudah memberikan contohnya. Next, kita akan pakai ANOVA. Oke. ANOVA. Ini untuk yang pembagiannya lebih dari satu. Di sini memang kalau ANOVA ini dia hanya satu ya. Di sini. Dependent variabelnya hanya bisa satu. Sayangnya. Fix factornya malah ada banyak. Jadinya IV-nya itu bisa banyak, DV-nya hanya bisa satu. Ini kan agak-agak ini ya, masa kita harus bikin lagi lihat G, bikin lagi lihat A, kan agak-agak nggak efektif gitu ya, nggak efisien. Nah, makanya di sini saya menggunakan Markova di sini. Markova itu sebetulnya C-nya itu covariate. Selama covariate-nya nggak dipakai, dia jadinya MANOVA. MANOVA itu ANOVA tapi independent variabelnya banyak. Jadi slot ini loh, slot dependent variabelnya ini nambah ini. Ini kan yang kita mau. Coba nih, N, G, A. No, bisa masuk semua. Coba saya lihat dari kelas. Ada nggak yang beda signifikan satu sama lain? Oke. Ini ada 4 ini kamu jangan aduh ini apa Pak? Ada namanya Pillai trace, Wilks lambda, Hotelling trace, Royce largest root. Ini apa semua Pak? Kita nggak pernah dapet gitu. Oke, kalau kamu mau belajar sendiri ini apa silakan. Tapi ini agak terlalu susah untuk saya jelasin ke kalian. Terutama karena kalian bukan mahasiswa statistika, gitu ya. Jadi kita nggak mendalami ini banget ininya apa, tapi ingat huruf yang tadi harus dicari apa? P. Oke. Jadi yang paling pertama harus kalian lakukan di sini adalah mencari yang P. P-nya ini apakah ada yang di bawah 0,05 atau berbeda secara signifikan antar kelas? Ada nggak? Oh, Ada atau nggak ada? P-nya. Ini juga P nih. Ini kan dia melihat antar kelas ini beda enggak juga nih di sini. Ini kan secara umum. Kalau ini secara kelas N beda enggak dengan dua yang lain? Apa? N ini beda enggak satu sama lain? Ini G gimana? A ini gimana? Kalau ini bedanya adalah yang di univariate test, ini dia hanya melihat N, apakah N itu beda di kelas DEF?
nggak signifikan. G beda nggak? Nggak signifikan. A beda nggak? Nggak signifikan. Oke? Tapi kalau yang di atas multivariate test itu dia melihat apakah NGA sekaligus itu beda di kelas D, E, sama F. Jadi tiga-tiganya harus beda signifikan supaya ini jadinya signifikan. Gitu loh. Ibarat kalau kita ngomongin ini univariate ini masih komponennya, multivariate itu utuhnya secara keseluruhannya. Contoh, Indomie goreng sama mie sedap goreng beda nggak? Beda. Kenapa? Minyak beda. Oh, minyak beda. Bumbunya beda nggak? Oh, bumbunya beda. Tambahan-tambahannya, pelengkap-pelengkapnya beda-beda. Artinya apa? Mie, bumbu sama pelengkapnya beda semua. Oh, artinya Indomie goreng sama mie sedap goreng dia beda karena dia beda semua dari setiap komponennya gitu. Tapi misalnya Indomie goreng dibandingkan sama Indomie goreng spesial gitu toh. Mie-nya beda nggak? Wah ya, ini mie-nya eh apa ya namanya? Agak-agak beda bentuknya tapi ini masih mirip lah Indomie lah. Ya gitu mie-nya. Nah, bumbunya beda nggak ya? Bumbunya beda karena rasanya beda. Pelengkap-pelengkapnya beda nggak ya? Pelengkap-pelengkapnya beda, tapi paling nggak mie-nya masih sama. Jadi nggak beda-beda banget. Oh, kita tahu ini Indomie. Itu. Itu loh. Oke. Nah, ini untuk ANOVA. Kira-kira nanti ada nggak yang antara kelompok itu berbeda? Ini tebakan saya ada yang beda tapi nggak banyak antara kelas DE sama F. Seperti itu. Ya. Oke, kalau mau bantu lagi, aduh ini gimana ya NGA-nya ini saya mau ngeliat langsung. Belum pakai analisis aja saya udah mau ngeliat Pak. Bisa nggak? Bisa. Masukin aja nih kelas di sini. Saya mau melihat juga nih jadinya. Plot, histogram. Nah, nanti kamu akan kelihatan, box plot nanti akan kelihatan. NGA ya, nih. N. Dari need to finish task. Oke. Di kelas D, ini ada yang kurang ingin menyelesaikan tugas, ada yang pengen banget menyelesaikan tugas. Kelas E, ini lebih banyak daripada kelas D. Hayo, introspeksi diri. Yang ini juga ada yang performanya tinggi untuk menyelesaikan tugas saya karena saya butuh mengerjakan tugas sampai selesai gitu. Kalau kelas F ini kurang kurang apa sih namanya? Nggak rendah-rendah amat ya. Tapi untuk menyelesaikan tugas ini yang paling atasnya pun masih kurang tinggi seperti itu. Oke, ini jangan baperan ya masing-masing kelas karena kan kita membandingkan. Nah, ini kurva normalnya apabila dibandingkan kayak begini wujudnya. Kelas E ini lebih beragam dibandingkan dengan kelas yang lain seperti itu. G-nya gimana? G itu tadi apa ya G? Hard intense worker, pekerja keras. Oke, mana yang paling pekerja keras nih? Ada di kelas mana? Kok kayaknya ini agak-agak letoy pada ya. Di kelas F ini ada beberapa pekerja keras ini nih. Di sini ya. Itu walaupun secara umum dalam kegigihan bekerja ini rata-ratanya di bawah yang lain. Itu. Ini D sama E rata-ratanya sama begitu. Tapi ini dia apa ya? Yang lumayan gigih ada banyak, ada beberapa ya. Ada beberapa walaupun nggak yang paling tinggi banget karena yang tinggi banget ada di F nih. Seperti itu. Tapi ini banyak di sini artinya. Kenapa? Kaki ininya nggak ada. Gitu. Jadi dari hasil deskriptif kamu bisa mengira-ngira nanti hasil uji beda, uji hubungannya gimana. Beneran? Gitu ya. Nah, ini A. A itu opo tadi? Need to achieve, kebutuhan untuk menyelesaikan.
Menyelesaikan, bukan kebutuhan untuk mencapai prestasi. Arti lainnya adalah ngambis. Ini di kelas F ada nih yang ngambis, kelas E juga ada nih ngambis, kelas D ada beberapa nih. Dia jadi orang yang aneh gitu di sini karena lebih tinggi daripada yang lain, sangat ngambis gitu ya. Ini rata-ratanya kita lihat alhamdulillah sama gitu ya, di garis yang sama. Tapi kalau melihat ini sebaran skornya di kelas E ini orang ngambisnya lumayan banyak, orang yang tidak ngambisnya juga lumayan banyak. Walaupun orang tidak ngambisnya dia proporsinya lebih banyak di kelas F. Begitu. Orang yang kurang ngambis menuju tidak ngambisnya ini lebih banyak gitu ya. Ini lebih panjang nih. Ini kuartil 1, ini kan dari ini ke sini, ini tuh kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Awal skor, akhir skor. Jadi ini 25%, 25%, 25, 25. Ini 25, 25, 25, 25. Jadi 25%-nya dia lebih beragam di sini. Itu. Oke, sip. Jadi di sini pun kamu udah bisa lihat, guys. Kira-kira nanti hasilnya gimana gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan langsung di situ. Seperti itu. Oke. Nah, menu selanjutnya, ini nanti saya selesaikan 2.15. Nanti saya selesaikan, insya Allah. Nah, di sini ada. Ini kalau kamu mau nyoba-nyoba, kamu bisa pakai ini ya, Mancova ini ya, sama kayak saya, Mancova ini. Ini singkatannya adalah multivariate analysis. Kalau ANOVA itu multivariate analysis of covariate. Kalau ini analysis of variance. Seperti itu. Nah, nanti kamu cari-cari sendiri ya, rekan-rekan. Ini mana yang beda ya antara kelas yang berbeda-beda ini. Kamu eksperimen sendiri aja, nggak usah takut. Itu. Ini P ini lagi ya, homogeneity of covariance, multivariate normality test. Sama nggak? Sama dengan yang di atas. Apa yang kita mau? Yang kita mau adalah ini. Kopes aja. Gitu ya, jangan susah-susah. Gitu. Ada yang gampang kok malah pusing, gitu ya. Oke, nah itu yang kita mau. Udah, nanti bisa dianalisis sendiri. Jadi apa? Nanti kita bisa menemukan ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Hipotesis membuatnya gimana? Ya variabelnya dimasukkan di hipotesis itu. Oke, ini uji beda yang T-test dan ANOVA saya sudah memperagakan. Oke, saya yakin di sana kepala kalian sudah mulai kepanasan, tapi tolong bertahanlah. Karena apa? Karena statistika ini mata kuliah yang sangat menguji kegigihan kalian dan ketahanan kalian. Kalau kalian tidak gigih dan tidak tahan, ya susah mau mendapatkan prestasi yang bagus. Kalau bisa sambil ngopi, biar tidak stres. Tidak ada kopi Starbucks, kapal api pun jadi itu. Wah, tidak boleh sebut merek ya. Nah, ini kan saya mencontohkan dengan JK dan kelas. JK dan kelas ini keduanya adalah variabel kategorikal, kategori, nominal dan ordinal.
Contohnya apa nih? Ini kalau kita mau Pak, gimana ya cara gampang untuk melihat apakah dia itu kategorikal ataukah continuous? Kalau continuous, dia itu wujudnya angka dan dia dikenai operasi hitung angka. Sedangkan kalau misalnya dia itu kategorikal, dia itu wujudnya mungkin angka atau mungkin bukan angka. Kalau bukan angka udah gampang, itu pasti kategorikal. Tapi kalau wujudnya angka, yang kategorikal itu dia pasti tidak bisa dikenai operasi hitung. Itu ya. Sip. Itu wis gampang. Nah, berarti yang kategorikal saya udah memperagakan ya Tites dan ANOVA. Satu lagi apa? Satu lagi adalah hubungan. Nah, hubungan itu di mana? Regression, correlation, matrix. Di sini ada. Coba misalnya ya. Kan tadinya saya mau melihat ya. Nih, kamu ikutin saya nih. Report significance, flag significant correlation. Terus sama ini, dan ini. Dah, ini. 1, 2, 3, 4. Yang dicentang-centang gitu ya. Oke. Kan tadinya saya mau tahu ya. Saya mau tahu ini motivasi akademik itu nanti akan membuat gaya bekerjanya beda apa enggak gitu kan? Dia berhubungan dengan gaya bekerja enggak? Dia berpengaruh enggak dengan gaya bekerja? Nah, kalimat yang paling cocok itu berpengaruh. Artinya apa? Saya mau lihat dulu nih. Ini kalau dimasukin semua antara antara aspek-aspek atau faktor-faktor atau dimensi dari academic motivation scale ini dia berhubungan nggak sih satu sama lain gitu. Oke, di sini kita bisa melihat MIK, MIA, MIE, dia ada banyak ya macam-macamnya ya. eh ini artinya ya motivasi intrinsic knowledge, accomplishment, experience, identity, identify, interjection, regulation, amotivation. Amotivation artinya tidak ada motivasi. Itu. Nah, dalam alat ukur ini dia satu sama lain nyambung nggak sih hasilnya? Gitu toh, karena kan harusnya dia mengukur hal yang relatif mirip ya. Ini kan skala tentang motivasi akademik. Ini ada komponen-komponennya, ada MIK, MIA, MIE, MEIN, MEIN, MER, Amotivation. Harusnya kalau dia dari alat ukur yang sama, dia nyambung dong ya skornya ya. Atau ya gitu teorinya. Nah, kita lihat dia nyambung nggak satu sama lain. Ingat, di sini. Ini by the way kalau misalnya rekan-rekan apa sih namanya? eh, melakukan hal yang sama dengan saya, ini nanti akan kelihatan hasilnya kayak gini nih. Nih, yang kurvanya gini ya. Ingat, yang ini harus dicentang. Kalau nggak kurvanya nggak kayak gini ininya. Plotnya ini nggak kayak gini. Nggak ada kurva ini, nggak ada tulisan ini. Oke? Nah, correlation itu uji hubungan. Nah, apa yang kok nyusahin ini? Dilihat di sini, yaitu ada dua. Satu, P dan duanya itu adalah R. Itu. Hubungan itu apa? Satu skor naik, satu skor naik. Atau satu skor naik disertai yang satu turun. Satu skor turun, dia itu yang lain ikut naik. Malah naik. Atau satu skor turun, yang lain turun. Jadinya apa? Ada keterkaitan antara satu variabel dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke, tapi correlation yang saya ajarkan ke kalian, ini correlationnya dia antara variabel yang kategorikal sama kategorikal, continuous sama continuous. Jadi angka murni sama angka murni. Ada nggak yang versi kategorikal? Ada, tapi nanti aja. Kenapa? Nggak banyak dipakai.
Begitu. Oke. Jadi kalau misalnya di sini huruf P itu mengindikasikan adanya korelasi yang signifikan ataukah tidak, sementara R mengindikasikan kuatnya hubungan. Dia bisa positif, bisa negatif. Kalau yang satu naik, satu turun, itu namanya negatif. Kalau satu naik, itu namanya adalah positif. Begitu. Jadi kalau naik turunnya ke arah yang sama, itu positif. Naik turunnya ke arah yang berlawanan, itu negatif. Dua-duanya benar. Gitu ya. Jadi jangan, aduh Pak, kok punya saya angkanya negatif? Ya emang kayak gitu. Gitu ya. Jadi jangan khawatir dulu rekan-rekan. Oke, di sini MIA, MIK, apakah MIK sama MIA yang berasal dari alat ukur yang sama dia ada hubungannya? Ada. Kayak tadi ya saya bilang ya, yang kamu lihat 1P, 2R. Kalau P di sini, P value-nya itu adalah 0,01. Pearson R-nya itu adalah 423. Oke, rekan-rekan, kamu harus tahu ya, semuanya ya. Ini angkanya dia bergerak dari -1 ke 1. -1 ke 1 artinya apa di sini? 423 ya. 423 ini kan dia dari 0 ke 1. Kalau dia itu Pearson R-nya makin mendekati 1, maka keterkaitan antar variabel itu makin kuat. Bisa jadi satu variabel naik skornya 1, yang satu lagi juga naiknya 1. Itu. Oke. Nah, oh hujan ya di sana ya. Kalian oke-oke aja yang masih di kampus, apakah baik-baik saja di sana? Aman-aman saja yang di kampus? Oh, ini ya. Aman, oke, aman, aman walaupun basah-basah sedikit gitu ya. Ini yang mana saja nih, kita bisa melihat ada beberapa yang signifikan ya. Ini P-nya signifikan nih. P-nya signifikan, R-nya ini juga signifikan nih. Karena apa? Kan saya udah ini ya, udah minta kalian centang ini. Kalau dicentang ini nanti ada bintang nih di sini. Kalau bintang 1 itu hubungannya biasa ya. Oh, ada ini signifikan, ada signifikan doang. Kalau bintang 2 ini wah, ini lebih dari signifikan ini nih. Gitu. Ini oke banget ini. Tapi kalau dia bintangnya 3 ya, dia itu wah, sangat sangat signifikan. Kuat itu dia ya. Gimana caranya? Coba kamu lihat yang dia itu bintangnya 3. Itu rata-rata gede-gede loh. Di atas 0,3 ya. Gitu. Oke. Di sini oke. Ini korelasinya positif atau negatif rekan-rekan? Dilihat dari Pearson R-nya. Ini positif atau negatif angkanya? Berarti korelasinya positif atau negatif? MIA dengan MIK. Ini nih yang saya arahkan kursor.
Positif atau negatif? Dia positif. Lihat angkanya ini positif. Ada nggak yang negatif? Ada di sini. Tuh, amotivation. Minus 0,349. Ininya minus, artinya dia korelasinya negatif. Kenapa? K ini kan dia ini ya, kayak semacam dorongan untuk mencari pengetahuan gitu ya. Jadi kalau motivation sama MIK ya, dorongan mencari pengetahuan, kenapa dia itu korelasi negatif paling signifikan di sini? Karena apa nih kira-kira ya? Kira-kira orang itu kalau tidak termotivasi, kan ini butir pertanyaannya, semua yang saya lakukan di akademik sia-sia, semua yang saya lakukan di pembelajaran gak ada gunanya, saya tidak tahu saya mau ngapain, kan itu motivation. Pertanyaannya kayak gitu. Sedangkan di MIK ya, MIK itu dia, oh saya suka mengetahui ini, saya suka belajar ini, saya suka menemui hal-hal yang baru untuk saya. Itu kan MIK pertanyaannya ya. Jadi kalau orangnya sudah mageran, dia tidak akan mungkin mengejar pengetahuan dong. Makanya di sini korelasinya negatif. Itu. Nah, ini plot yang dia lebih lengkap nih. Kamu tinggal cari ya di sini. Ini bagian paling berharga dari uji hubungan ini, rekan-rekan sekalian ya. Jadi apa? Kamu tinggal cari yang mana yang bintang 1 hingga 3. Lalu lihat tulisan core itu angkanya berapa gitu. Nah, ini angka ini artinya gimana ya? Artinya adalah ya, ketidakmotivasian itu berkorelasi negatif dengan motivasi internal untuk mengetahui sebesar 34,9% gitu. Itu ya. Nah, tapi tadi datanya nggak normal, Pak, seingat saya. Oke, kita pakai yang kedua, yang analisis tidak normal, yaitu apa? Spearman. Ini memang beda simbolnya. Kalau Pearson R, R-nya itu R begini, tapi kalau Spearman Rho, R-nya itu R Yunani yang begini bentuknya. Gitu. Oke. Nah, ini kalian jangan menyerah ya, karena memang di mata kuliah ini harus banyak latihan sendirinya. Oke. Kalau gitu Pak, saya mau coba dong memprediksi kok reliability. Sorry. Bukan ini. Regression, correlation, saya mau memprediksi ini kalau misalnya nih NGA tadi ya, NGA. Oke. Ini dia berhubungan dengan yang mana ya? Saya coba deh masukin yang K, MIK, dorongan mencari pengetahuan. Ada yang signifikan nggak? Nggak ada. Coba saya cari lagi, ada nggak ya? Ini. Nah, kalau MIA, mau nggak dia? MIA, nggak juga. Kalau MIE, nggak juga. Aduh, kita cari satu-satu di sini. MIND, itu ada satu tuh. A, gitu ya, independency gitu ya. Jadi kemandirian itu dihubungkan dengan need to achieve. Jadi orang yang dia punya dorongan achievement yang tinggi, biasanya dia motivasinya datang dari diri sendiri, dia cukup mandiri gitu. Sebesar 19,3% pengaruhnya. Ya hampir 20% lumayan itu loh. Ya. Jadi kalau kenapa orang itu ada yang ambis, ada yang tidak gitu. Itu dilihat dari derajat kemandiriannya akan kelihatan gitu.
Ini nih kayak gini nih caranya seorang psikolog itu atau misalnya lulusan psikologi itu bisa menyimpulkan ini dan itu tentang manusia. Jadi kalau kok bisa memahami manusia, saya juga mau belajar. Oke, belajar statistika. Wah, nggak mau. Ya, gimana caranya mau memahami? Kan susah. Oke. MEINT, nggak nyambung, nggak ada gunanya di sini. MER, regulation, dia bisa ngatur diri apa enggak? Nah, ini hampir ini. Oke. Nah, kalau A motivation, nggak ada yang nyambung. Ya, jadi independensi ya, ini di sini ngaruh nih di sini. Jadi kalau mau orang yang need for achievement-nya tinggi, dia harus dididik dalam lingkungan di mana dia dimandirikan. Kalau dia nggak mandiri, dia nggak bertanggung jawab atas dirinya sendiri, agak susah ya. Itu ya. Oke. Baik, selanjutnya. Ini kan kamu bisa lihat ini sebaran skornya ini seperti apa. Oke, ini tadi Pak kan datanya tidak normal. Oke, kamu bisa pakai Spearman's Row di sini. Tuh ya. Ini p-value-nya signifikan. Kalau yang di ini data tidak normal malah tidak signifikan. Jadi yang mana kita ambil? Saya sih ambil yang atas ya. Gitu. Oke, ini adalah gambaran gimana kita melakukan analisis hubungan. Nah, uji hubungan itu ini sedikit lagi ya, kan saya bilang 4, 15. Ada satu lagi yang namanya itu uji pengaruh. Nah, ini di sini linear regression ini. Kalau pengaruh ya, dia mensyaratkan uji hubungan itu harus signifikan dulu. Jadi apa? Kamu jangan masukin sesuatu yang nggak signifikan ke sini dong, bro. Nggak enak nanti hasilnya ya. Nah, contoh di sini, saya akan mencoba tadi yang signifikan ini ya, yang A ya, achievement ya, dengan MI independent. Coba ini saya masukin juga deh MIK. Oke. Dah, ini kayaknya hari ini sampai ini aja dulu deh, sampai sini aja dulu. Karena saya bahas uji hubungan dan uji beda sekaligus, ini pasti kalian teler. Gitu, ya. Ada huruf yang kita cari nggak di sini? Ada. Huruf yang dicari adalah 1, yaitu P, dan 2, itu adalah R square. Itu. P itu signifikansinya, R square itu adalah besarannya, gitu ya. Jadi kalau pengaruh ya, pengaruh itu bukan hubungan. Kalau hubungan itu dia menunjukkan satu naik, satu turun, satu turun, satu naik, atau satu naik, satu naik, satu turun, satu turun. Permasalahannya, telurnya mana, ayamnya mana? Mana yang duluan nih? Orang itu independen dulu, baru dia achievement-nya tinggi, keinginan mencapai achievement-nya tinggi, atau dia keinginan mencapai achievement-nya tinggi dulu, baru dia independen. Gitu. Ini kan kita mau lihat ya. Jadinya apa? Saya coba masukin dependent kan. Dependent, ayamnya itu yang achievement, telurnya itu yang independen. Wah, ini hasilnya 3,72%. R square-nya 3,72%. Wah, ini kok kayaknya agak kurang ini ya. Agak kurang. Nah, makanya di sini saya coba, bisa nggak kita balik? Jangan-jangan yang kita analisis ini malah ayam dulu baru telur. Nah, coba tak balik ya di sini. MEIND-nya di sini, A-nya ini di sini. 372 juga, tapi nanti ada yang dibandingkan di sini.
Dibandingkan apa di sini ya? Ada sesuatu yang di sini namanya adalah AIC BIC. Sama ini deh, adjusted error. Ini. Oke. Nah, ini tak lihat di sini AIC BIC-nya ini ya. Kamu jadi mana yang kamu pilih sih? Ini mana sih yang telur, mana yang ayam walaupun R-square-nya sama. Oke. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah mana yang IC dan BIC-nya itu lebih tinggi. Ini 374, 554, 382, 526. Itu. Jadi kita bisa tahu mana nih yang ayam duluan, mana yang telur gitu ya. Jadinya apa di sini? Yang terjadi adalah orang itu ambis dulu baru dia independen ternyata di sini. Justru malah kebalik gitu ya. Saya pikir gaya kerja itu memprediksi motivasinya gitu. Tapi ternyata di sini motivasinya diprediksi gayanya seseorang. Itu ini menarik sekali hasilnya. Oke, hari ini sampai sini dulu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Ini nanti datasetnya saya bagikan gitu ya ke kalian beserta dengan rekamannya. Silahkan belajar dengan sebaik mungkin. Saya janjikan sebelum kita UAS paling enggak kita bisa ketemu 2 kali lah gitu ya untuk kita membahas materi-materi yang belum. Tapi saya minta sebelum masuk kelas semua yang saya peragakan ini kalian minimal coba dulu biar ada gambaran. Oke? Baiklah, sekiranya dirasa cukup, saya cukupkan juga ya ini ya di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga dipraktekkan dengan baik dan benar ya. Itu pesan saya, hanya itu saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.